Saya mengajak kita membuka Alkitab, kita membaca dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19 sampai 27. Kita akan baca secara silih berganti 1 Korintus pasal yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, berkatilah perenungan kami, berilah anugerah-Mu, sehingga setiap hati kami, pikiran kami, keberadaan kami diarahkan kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat seseorang itu mempunyai satu perasaan akan makna dalam kehidupannya? Apa yang membuat seseorang itu menangkap makna kehidupan dan akhirnya punya energi yang penuh dengan gairah untuk dimotivasi dan mengejar hal tersebut? Apa yang membuat seseorang akhirnya bisa mengarahkan seluruh hidupnya kepada satu fokus dan dia tidak akan gampang bergeser daripada fokus kehidupan tersebut? Apa yang membuat seseorang akhirnya mempunyai kekuatan mental yang begitu kuat untuk menghadapi berbagai macam kesusahan, penderitaan, bahkan penganiayaan, bahkan kematian? Apa yang membuat seseorang itu bisa begitu tak goyah dan tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa terlalu gampang dipengaruhi? Yaitu tak kalah seseorang itu mempunyai conviction, mempunyai keyakinan yang dia pegang teguh. Dan orang yang mempunyai conviction adalah orang yang merasa dia punya makna hidup. Dia tahu arahnya kemana. Dia tahu dia mau ngapain dalam kehidupan dia. Dan dia punya fokus yang tidak gampang digeser. Setiap orang dalam satu masa kehidupannya harus mempunyai fokus apa yang dia mau kerjakan. Kemana arah hidupnya. Kalau tidak, seumur hidup dia akan pergi ke kanan, pergi ke kiri, mendengarkan sesuatu dan mungkin berasa tergerak dan melakukannya. Tapi setiap orang yang mempunyai conviction yang kuat, itu ada orang yang sangat kokoh di dalam mengerjakan apa yang dia percaya. Gitu ya. Maka orang yang punya conviction itu bisa positif, bisa negatif. Yang punya conviction yang benar, dia akan menjalankan hidupnya dalam kebenaran. Yang mempunyai conviction yang salah, dia bahkan berani mengorbankan hidupnya untuk sesuatu yang salah. Maka yang kita sadar dalam dunia ini, ada orang-orang yang begitu berani, tapi justru keberaniannya untuk menghancurkan orang lain. Kenapa? Karena dia punya conviction, dia punya kepercayaan, dia pegang teguh, dan kita sadar kepercayaan itu salah. Gitu ya. Tapi juga ada orang-orang yang mempunyai conviction yang benar, sampai berani mengorbankan hidupnya untuk melakukan apa yang mereka percaya. Orang yang punya conviction tidak akan gampang digoyahkan. Kecuali
engkau dan saya bisa mengubah conviction-nya. Kita lihat di Alkitab, banyak contoh-contoh. Misalnya ke-12 murid Tuhan Yesus. Mereka siapa? Mereka orang yang takut. Mereka orang yang bukan pemberani. Mereka orang yang belum punya conviction. Sampai kapan? Sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Begitu mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Dan mereka mengerti kebenaran yang Kristus ajarkan. Mereka menjadi orang yang penuh dengan conviction. Sampai mati pun mereka berani. Sampai disalibkan terbalik pun mereka berani. Siapa yang mempunyai kekuatan conviction seperti ini? Conviction seperti apa yang membuat seseorang itu berani bahkan sampai mati memegang conviction tersebut? Conviction itu haruslah besar, harus cukup meyakinkan dia bahwa hidup di dunia ini terlalu enteng, terlalu gampang, terlalu tidak bernilai dibandingkan dengan conviction yang dia pegang. Kalau tidak, dia tidak mungkin akan mengorbankan hidupnya untuk keyakinan tersebut. Keyakinan itu yang dia pegang, dia bandingkan, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada hidup yang dia miliki sekarang. Dan kita melihat Tuhan Yesus, orang yang penuh dengan conviction. Para murid-murid, dan bagian yang kita baca kali ini adalah Paulus. Paulus adalah orang yang penuh dengan conviction, bukan setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu dia ada seorang Farisi, dia penuh dengan conviction, keyakinan apa yang dia percaya itu adalah kebenaran. Maka dia mengejar, dia meminta kuasa untuk mengejar, bahkan mau menghancurkan pengikut-pengikut Kristus gitu ya. Pengikut Kristus yang dia anggap sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah, orang-orang yang harus dihancurkan, sama seperti Kristus yang harus disalibkan. Maka penuh dengan conviction, dia menghidupi semuanya itu. Tapi waktu dia bertemu dengan Kristus, conviction-nya diubah. Apa yang dia yakini diubah. Dia yakin kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang melampaui apa yang dia hidupi selama ini. Dan dia menyadari bagaimana seseorang seperti dia yang hidup penuh conviction, masih meskipun conviction yang salah, masih bisa mendapatkan anugerah belas kasihan daripada Tuhan yang justru pengikut-pengikutnya dia aniaya. Gitu. Maka setelah dia bertobat, setelah dia percaya kepada Kristus, dia tetap menjadi orang yang penuh conviction seumur hidup, habis-habisan, all out untuk Kristus. Itulah Paulus. Di dalam bagian yang kita baca tadi, ada bagian yang berkaitan dengan perikop-perikop sebelumnya. Yaitu Paulus membahas mengenai kebebasan Kristen, mengenai hak seorang Kristen. Baik berurusan dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, maupun di pasal 9 di perikop sebelumnya, Paulus mengatakan, aku adalah orang yang bebas, dan aku juga orang yang berhak. Sebagai seorang rasul, aku berhak untuk didukung oleh jemaat yang saya layani. Sebagai seorang pengajar, aku berhak menerima dukungan dari patron-patron, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa. Tapi dia tidak menggunakan haknya. Untuk apa? Supaya dia bisa dengan bebas menghidupi dan memberitakan Injil tanpa diikat atau dibatasi oleh jemaat yang dia layani ataupun oleh patron-patron, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa yang bisa mendukung dia. Kenapa? Karena kebudayaan di Korintus, patron itu sesuatu yang umum. Dan orang, misal filsuf pengajar yang datang ke Korintus untuk mengajar, dan pengajarannya bagus, diterima, dan ada orang yang misal seorang kaya gitu ya, dan dia sangat menerima pengajarannya, maka dia akan mendukung, memberikan uang, bahkan mengayomi si pengajar tersebut, dan bahkan mungkin dibawa ke dalam keluarganya menjadi yang namanya guru keluarga. Tapi apa yang terjadi jika seseorang terbawa ke dalam satu patron? Berarti apa yang diajarkan, apa yang dia lakukan, dia harus pertimbangkan. Apakah itu didukung oleh sang patron? Apakah itu disenangi oleh sang patron? Maka dia tidak bisa bebas mengajarkan apa yang diajarkan. Dan Paulus mengatakan, aku bebas. Termasuk bebas dan punya hak untuk didukung. Tapi aku tidak menggunakan kebebasanku demi Injil. Demi Injil terus diberitakan,
demi tidak harus diikat, diikat dan dimanipulasi oleh orang-orang yang namanya menjadi patron tersebut. Dan dia lanjutkan di bagian ini, di ayat 19, dia mengatakan, sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Dia melanjutkan, dia adalah seorang yang bebas. Dia tidak tunduk kepada siapapun juga, kecuali kepada Kristus. Tapi di sini dia mengatakan, di dalam kebebasanku, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ini sesuatu yang seperti kontradiksi. Di satu sisi bebas, tapi menjadikan dirinya hamba. Ini bukan kontradiksi, ini paradoks. Dan ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita mengerti sebagai seorang Kristen. Di zaman reformasi, Martin Luther menulis satu tulisan cukup pendek, tidak terlalu panjang, tapi diberi judul The Freedom of a Christian, kebebasan seorang Kristen, yang kita bahas di PA 2 Jumat yang lalu gitu ya. Tulisan ini salah satu dari 3 tulisan yang sangat-sangat penting di dalam awal-awal pelayanan Luther. Luther mengatakan apa di dalam tulisan ini? Dia mengatakan seorang Kristen adalah tuan yang sepenuhnya bebas atas semua orang. Dia tidak tunduk kepada siapapun juga. Mirip dengan Paulus ya, bebas. Dia tidak tunduk kepada siapapun juga. Dia tidak tunduk kepada bahkan di bawah hukum Taurat, tapi dia tunduk kepada hukum Kristus. Tapi Luther lanjutkan, seorang Kristen adalah hamba yang sepenuhnya patuh atas semua orang dan tunduk pada semua orang. Apa ini? Di satu sisi ketika orang Kristen adalah orang yang bebas. Bebas atas semua orang dan tidak tunduk kepada siapapun juga. Tapi di sisi lain dia mengatakan orang Kristen itu adalah hamba sepenuhnya patuh atas semua orang. Kalau kita tanya kepada Luther, apa yang terjadi pada saat itu? Di dalam tulisan Luther dia mengatakan bebas dari apa? Bebas dari harus memperjuangkan dengan usahanya untuk mendapatkan keselamatan. Dengan melakukan hukum-hukum yang diajarkan di gereja. Bebas untuk bisa akses kepada firman Tuhan. Diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Tak kala seseorang diselamatkan karena anugerah Tuhan, dia bebas. Maka hati nuraninya tidak boleh lagi diikat oleh peraturan-peraturan yang salah tersebut. Maka Luther mengatakan hati nuraninya dibebaskan. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan, hati nuraniku diikat, atau lebih tepat dipikat oleh firman Tuhan. Jadi hati nuraninya bebas atau diikat. Dua-duanya bebas karena diikat oleh firman Tuhan, kebenaran. Maka kebenaran itulah yang membebaskan dia. Sehingga dia sadar apa yang salah selama ini dan yang dia perjuangkan. Tapi di sisi lain dia mengatakan bukan cuma bebas dari ikatan-ikatan tersebut. Justru di dalam kebebasan itu, orang Kristen itu menjadi hamba bagi semua orang karena kasih. Karena kasih dan karena anugerah yang sudah diterima dari Tuhan. Memancarkan kasih itu dengan apa? Dengan menjadi hamba melayani orang-orang lain. Ini mirip dengan, ya pasti Luther belajar dari Paulus. Paulus mengatakan dia menjadi hamba, dia memperhambakan diri kepada semua orang. Semua orang itu siapa? Dia membagi dalam 2 kategori. Kategori pertama adalah mereka yang di bawah hukum Taurat. Siapa yang di bawah hukum Taurat? Orang-orang Yahudi yang belum percaya, dan juga orang-orang bukan Yahudi yang percaya dan mengikuti ajaran agama Yahudi, yang kita sebut proselyte. Itu adalah orang-orang yang disunat, orang-orang yang menjalani hukum Taurat. Tapi ada kelompok kedua, yaitu kelompok yang dikatakan bukan tunduk di bawah hukum Taurat. Siapa mereka? Mereka adalah orang Yunani, orang Romawi yang hidup pada zaman itu. Di antara kedua kelompok ini, ada satu kategori yang Paulus sebut, mereka yang lemah. Siapa mereka yang lemah? Yaitu mereka yang gampang tersandung, mereka yang gampang digoyahkan, mereka yang imannya belum kuat. Waktu dibahas di pasal 8 mengenai
persembahan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Paulus mengatakan, aku jikalau makan daging itu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku yang lemah, aku seumur hidup tidak akan makan daging. Itu yang Paulus katakan. Supaya aku jangan menjadi sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi ada kategori ini di antara baik orang Yahudi yang percaya maupun orang Yunani, orang Romawi yang percaya tapi imannya masih lemah. Maka Paulus mengatakan kepada mereka semuanya ini aku memperhambakan diriku. Maksudnya apa? Maksudnya Paulus itu rela untuk masuk di dalam konteks budaya mereka, di dalam apa yang mereka pikirkan, di dalam keterbatasan mereka, dan melayani mereka di dalam levelnya mereka, supaya mereka dimenangkan bagi Injil. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Di dalam pelayanan seperti ini, seringkali kita salah mengerti. Kita mungkin mengatakan ini bukannya pragmatisme. Bukannya menjadi bunglon. Kalau sama orang Yahudi, ya jangan makan makanan yang bukan kosher katanya. Harus disunat. Harus mengikuti hukum-hukum Taurat. Nanti kalau ketemu sama orang Yunani, bisa swing 180 derajat. Apakah begitu? Bukan gitu ya. Paulus tidak mengatakan dia menjadi bunglon. Paulus tidak mengatakan dia bukan pragmatisme gitu ya. Tapi dia mengatakan dia mempunyai satu kelincahan atau dinamika di dalam melayani mereka. Kenapa ini sangat penting? Dia mengatakan kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti orang yang hidup di hukum Taurat. Kepada orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus dia kasih klarifikasi, dia kasih statement. Bukan berarti aku tidak ada hukum. Bukan berarti aku hidup di luar hukum Allah. Tapi aku hidup di dalam hukum Kristus. Berarti ada satu cara di mana Paulus bisa melayani mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip firman yang dikatakan hukum Kristus di bawah ini. Tapi pertanyaannya, mengapa ini penting? Mengapa Paulus mengatakan dia menghambakan dirinya untuk melayani mereka? Kita biasa punya asumsi menghambakan diri itu kan berarti kita turun gitu ya. Kita merendahkan diri kita. Tapi bukankah itu pelayanan? Kalau seseorang yang mau melayani, tapi tidak rela untuk turun, tidak rela untuk menjadi pelayan, tidak rela untuk menjadi hamba, bagaimana dia bisa melayani? Yang ada dia menjadi tuan, yang ada dia menjadi bos. Setiap orang yang mau melayani, baik di dalam konteks kehidupan gereja, baik dalam konteks misi di luar, itu harus menjadi pelayan. Pelayan itu berarti dia rela melakukan apapun asal itu tidak melanggar prinsip hukum Kristus. Dia relakan itu untuk melayani. Dia bisa relakan mungkin mukanya, dia bisa relakan reputasinya, dia bisa relakan kebebasannya, dia bisa relakan tubuhnya, energinya, intelektualnya untuk supaya dia bisa melayani. Tadi sharing yang diberitakan, saya berasa agak guilty feeling gitu ya. Karena waktu jadi dipercepat. Padahal banyak hal-hal yang begitu penting yang bisa di-sharingkan melalui pelayanan tersebut. Tadi kita melihat kenapa Alkitab itu harus diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia. Itu spirit inkarnasi, gitu. Spirit reformasi juga. Alkitab, kitab suci kita, firman Tuhan, itu tidak pakai bahasa surgawi. Bayangkan ya. Kalau Tuhan memberikan firman, terus bahasa surga. Siapa yang ngerti? Mesti ada penterjemahnya. Tapi yang anehnya gereja sekarang suka bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Katanya semakin aneh itu semakin kayak rohani, semakin mirip ke surga. Tuhan memberikan firman-Nya menggunakan bahasa manusia. Maka kenapa menggunakan bahasa Ibrani? Kenapa menggunakan bahasa Yunani? Bukan karena bahasa Ibrani itu lebih agung daripada bahasa lain. Bukan karena bahasa Yunani itu lebih mulia daripada bahasa lain. Bukan. Tapi konteks pelayanan, yaitu Tuhan menyiapkan satu umat, bangsa Israel yang menggunakan bahasa Israel, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Perjanjian Lama bukan cuma bahasa Ibrani.
ada bahasa Aramaik. Tapi kenapa menggunakan bahasa Yunani? Bukan karena Yunani itu lebih canggih atau lebih bagus atau lebih kompleks atau lebih mulia daripada Ibrani. Karena bahasa Yunani itu adalah bahasa umum di konteks itu. Maka agak lucu ya. Ada yang pernah ditantang debat di dalam perjalanan, dalam street gitu ya. Kenapa kitab sucimu harus pakai bahasa itu? Karena bahasa ini, bahasa XYZ itu mulia, itu bahasa surga. Maka semua orang yang baca kitab itu harus pakai bahasa itu. Sangat beda dengan Alkitab, sangat beda dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan pun harus tanda petik menjadi hamba manusia dengan pakai bahasa kita. Tuhan tidak memakai bahasa surga, tapi pakai bahasa manusia. Tuhan yang turun untuk melayani manusia supaya manusia mengenalnya. Itu cerita inkarnasi. Kristus tidak duduk di surga dan mengatakan, ayo naik ke surga, datang kepadaku. Manjat apapun sampai kamu bisa ke surga. Enggak. Kristus yang rela turun menjadi hamba. Bahkan Paulus mengatakan di Filipi pasal 2, dia yang ada setara dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan, tapi dia rela menjadi manusia. Dari Allah menjadi manusia itu sudah gapnya begitu jauh. Tapi Paulus lanjutkan, bukan cuma menjadi manusia, tapi menjadi seorang hamba. Bukan cuma menjadi seorang hamba, tapi menjadi hamba yang harus mati. Jikalau itu cukup rendah, belum cukup rendah, Paulus mengatakan mati di atas kayu salib. Ada begitu banyak manusia, tidak semua manusia jadi hamba. Ada begitu banyak hamba, tidak semua hamba itu sampai ke bawah. Ada begitu banyak manusia yang mati, tapi siapa yang mati sebagai hamba bahkan sampai harus mati di atas kayu salib? Itu Kristus menghambakan dirinya untuk siapa? Untuk kita, untuk orang-orang yang dia selamatkan. Maka Paulus mengatakan, aku menjadi hamba supaya aku bisa melayani semua orang dan supaya aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Orang yang tidak rela menjadi hamba tidak cocok hidup dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak rela menjadi hamba tidak cocok untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Gak bisa jadi pelayan. Karena menjadi pelayan berarti harus menjadi hamba. Tapi kenapa Paulus harus melakukan itu? Karena satu kaitan yang sangat penting antara Injil dan kebudayaan. Ada seorang misionaris Inggris yang melayani di India bernama Leslie Newbigin. Dia menjadi misionaris di abad 20. Waktu dia meninggalkan Inggris untuk pergi ke India, konteks budaya Inggris pada zaman itu adalah konteks budaya yang sangat semua orang itu sangat familiar dengan yang namanya Injil, yang namanya kekristenan, yang namanya bahasa-bahasa yang sering kita ucapkan, misalnya dosa, keselamatan, pengampunan, dan sebagainya. Itu sesuatu kosakata yang begitu umum dimengerti oleh masyarakat pada zaman itu. Waktu dia setelah melayani di India beberapa puluh tahun dan dia kembali ke Inggris, dia kaget. Dalam waktu beberapa puluh tahun, kebudayaan barat itu berubah sedemikian rupa sehingga sebagai seorang misionaris, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang penginjil, dia tidak bisa lagi berasumsi bahwa kosakata yang dia biasa pakai itu bisa dimengerti oleh orang-orang barat, orang-orang Inggris maupun orang-orang Amerika. Kenapa? Karena ada perubahan yang begitu dahsyat. Budaya itu menjadi bukan lagi dipengaruhi oleh kekristenan, tapi begitu sekuler. Maka Leslie Newbigin mengatakan, setiap orang yang mau melayani harus mengerti budaya itu. Harus mengerti siapa lawan bicaranya. Harus mengerti apa yang mereka pikirkan. Harus mengerti kosakata yang mereka ucapkan. Harus mengerti pertanyaan-pertanyaan apa yang mereka tanyakan
yang mereka ingin mendapatkan jawaban. Kita tidak bisa lagi berkhotbah atau mengabarkan Injil seperti semua orang itu mengerti kekristenan. Dia menyadari bahwa masyarakat yang pluralisme itu harus dilayani berbeda dengan masyarakat yang sebelumnya. Dan kita hidup di Indonesia, masyarakat yang penuh dengan kemajemukan. Maka kita tidak bisa lagi, bahkan dari awal kita tidak bisa memberitakan Injil atau mencoba melayani orang hanya dengan mindset yang kita pikir semua orang harusnya tahu gitu. Maka dalam aspek itu kita perlu mengerti budaya mereka. Kita perlu tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka gumurkan, apa yang mereka gelisahkan. Maka di dalam aspek ini sangat penting bagi kita untuk rela menjadi hamba, rela untuk bekerja keras supaya kita bisa melayani orang lain. Tadi saya katakan ada satu ikatan yang sangat penting dan juga sangat kompleks antara Injil dan budaya. Kemarin di dalam persekutuan doa, Pendeta Jimmy khotbah dari Galatia. Di Galatia mengatakan ada orang-orang Kristen Yahudi menuntut orang-orang Kristen yang dari Yunani Romawi bahwa percaya pada Kristus. Baik, kamu percaya pada Kristus. Kamu menerima Kristus sebagai juru selamat, baik. Tapi kamu harus disunat. Kamu harus mengikuti aturan-aturan Yahudi. Kenapa? Karena Kristus itu adalah Raja Yahudi. Kristus itu adalah Mesias. Dari mana Mesias? Dari Yahudi. Dia adalah Raja bagi orang Israel, bagi bangsa Israel. Dan Paulus menjawab dan mengkontraskan. Enggak. Kristus benar Mesias dari Israel. Tapi dia bukan Raja yang hanya bagi bangsa Israel. Dia adalah Raja untuk semua bangsa, semua suku yang ada di dunia ini. Maka untuk orang yang bukan Yahudi, untuk mengikuti Kristus sebagai Raja, dia nggak harus mengikuti Yahudi. Dia nggak harus mengikuti budaya Yahudi, mengikuti cara hidup Yahudi, tidak. Dia bisa hidup di dalam kebudayaan dia dan tetap mengikuti Kristus sebagai Raja. Maka seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller mengatakan, agama Kristen atau Christianity itu adalah satu-satunya agama yang benar-benar bersifat global. Christianity is a truly global religion unlike others. Dia membandingkan kekristenan dengan agama-agama lain. Agama-agama lain boleh mengklaim mereka adalah agama global. Boleh mengklaim bahwa mereka punya pengikut di seluruh dunia. Tapi agama-agama lain bukan agama yang pada naturnya bersifat global. Hanya kekristenan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa hanya kekristenan? Karena waktu Bapak, Ibu, dan saya menjadi Kristen, kita tidak harus menggantikan budaya kita menjadi budaya Palestina, kan? Kita tidak harus berpakai baju seperti orang Yahudi, orang Palestina, atau orang Syria, atau orang manapun yang katanya di awal kekristenan hidup di sana. Tidak. Kita tidak harus membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, kalau bisa ya puji Tuhan. Kita nggak harus membaca Alkitab dalam bahasa Yunani. Kita bisa membaca Alkitab dalam bahasa kita. Kita bisa berpakaian baju dengan pakaian budaya kita. Harusnya saya khotbah pakai baju batik, bukan pakai jas dan ini. Ini katanya budaya barat. Tapi ya sudah, karena sudah mendunia, kita hidupi ini. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang truly global. Kenapa? Karena waktu seseorang percaya kepada Kristus, dia menjadikan Kristus sebagai Raja dengan kebudayaan dia, dengan bahasa dia, dengan hal-hal yang dia hidupi, karena kebudayaan itu adalah aspek penciptaan. Meskipun saya harus kasih ini klarifikasi, setiap budaya yang dihasilkan oleh manusia adalah kebudayaan yang sudah dicemari oleh dosa. Maka dalam satu kebudayaan selalu ada aspek dosanya. Tapi kita juga harus terima bahwa budaya itu ada aspek dari penciptaan Tuhan. Maka yang Injil lakukan bukan menghancurkan kebudayaan itu. Bukan meniadakan budaya itu. Tapi menebus budaya itu. Supaya budaya itu disucikan, dikuduskan, dan dipersembahkan
bagi Tuhan. Maka kita bisa terima pujian yang dinyanyikan bagi Tuhan dalam bahasa apapun juga. Dan budaya apapun juga. Kita tidak harus menerima satu jenis musik canting misalnya, Gregorian chant gitu ya. Seperti lebih kudus, lebih suci, enggak. Setiap orang yang dimenangkan bagi Kristus bisa mengekspresikan iman dan bisa mengekspresikan ketaatannya kepada Kristus di dalam konteks budayanya dia. Maka dalam bagian ini, Paulus mengatakan kenapa dia menjadi seperti itu. Dia sadar bahwa dia seorang Yahudi, benar. Dia seorang yang mantan Farisi, benar. Tapi dia punya identitas yang melampaui semuanya itu. Yaitu identitas ciptaan baru. Ciptaan baru beda dengan ciptaan lama. Ciptaan lama itu adalah kebudayaan. Ciptaan lama itu adalah kita hidup dalam budaya konteks kita masing-masing. Tapi ciptaan baru itu transcend, melampaui budaya yang ada di dunia ini. Maka dia mengatakan, aku di bawah hukum Kristus. Dan dalam konteks ini, seseorang yang ada ciptaan baru, harusnya seseorang yang tidak terikat oleh budaya yang dia hidupi di dunia ini. Orang yang terlalu memperhatikan dan terlalu menganggap budaya yang dia hidupi di dunia ini sakral, itu dosa, itu berhala. Maka orang yang ingin sungguh-sungguh bergumul memenangkan orang lain, dia harus belajar budaya-budaya, apalagi yang namanya cross-cultural mission gitu ya. Waktu salah satu tantangan yang saya hadapi gitu ya, pelayanan ke Bali G. Sampai terakhir saya masih tanya kepada salah satu pengurus kita, apa sih bedanya inang, apa sih bedanya ito, apa sih bedanya pakai amang gitu, kapan saya harus pakai ini, kapan saya harus pakai itu, dan sangat sulit bagi saya. Tapi kenapa itu penting? Supaya kita bisa melayani orang di levelnya mereka. Itu dikatakan dalam Injil, bagaimana dengan kehidupan jemaat, bagaimana kehidupan di gereja. Paulus sedang menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Dalam kehidupan gerejawi. Meskipun dia mengatakan untuk memenangkan mereka semua. Tapi ada satu aspek yang lain juga yang harus kita ingat di dalam pelayanan di gerejawi. Setiap orang itu harus rela menjadi hamba. Relakah kita menjadi hamba? Merendahkan diri kita untuk melayani orang lain? Relakah kita menyangkal diri kita, menyangkal hak kita, supaya orang lain bisa melihat Injil itu begitu manis, begitu indah. Relakah kita merepotkan diri kita, supaya kita bisa memenangkan orang lain. Relakah kita mengorbankan diri kita, supaya kita bisa memberitakan Injil, dan juga menghidupi Injil dalam komunitas kita. Orang yang tidak mempunyai hati yang rela menjadi hamba, dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Dia tidak bisa berguna bagi komunitas tubuh Kristus. Kita lihat dalam sepanjang sejarah kekristenan, begitu banyak kisah-kisah kesaksian yang kita tahu yang dekat-dekat dan konteks kita tidak terlalu jauh. Kita tahu Mother Teresa, kita melihat begitu banyak orang-orang yang bahkan rela mengorbankan hidupnya. Untuk apa? Untuk Injil. Kenapa? Karena conviction. Injil itu adalah yang paling berharga, lebih berharga dari hidup mereka. Conviction itu yang membuat mereka berani menghambakan diri mereka, bahkan sampai mati. Paulus lanjutkan, untuk punya menghambakan diri aja tidak cukup. Paulus mengambil gambaran sebagai seorang atlet, seorang pelari, seorang petinju. Kenapa dia mengambil metafor, gambaran seperti ini? Karena dia sadar, kita perlu disiplin, kita perlu konsistensi di dalam menjalankan apa yang tadi dikatakan di atas. Menjadi hamba sekali dua kali gampang. Menjadi mengorbankan diri satu dua kali gampang. Tapi bagaimana kalau terus-terusan dan terus-terusan? Maka Paulus menggambarkan satu gambaran yang sangat-sangat indah, yaitu gambaran olahraga. Dan kita tahu orang yang mau ikut bertanding, mereka akan penuh dengan perjuangan, penuh dengan kerja keras, mereka akan menjaga tubuh dengan demikian ketat.
Mereka akan melatih dengan sangat ketat. Mereka akan rela menghabiskan banyak waktu, energi, emosi untuk mempersiapkan diri mereka kepada pertandingan tersebut. Dan Paulus mengatakan mereka melakukan itu untuk apa? Untuk mahkota yang fana. Bukankah harusnya kita lebih lagi, karena kita akan mendapatkan mahkota yang abadi. Di dalam konteks ini, Paulus mau mengingatkan disiplin, penguasaan diri, penyangkalan diri, fokus itu sangat penting di dalam mau menghidupi hidup yang melayani Tuhan. Hidup yang mempersembahkan diri sebagai hamba yang dipakai oleh Tuhan. Tanpa konsistensi, tanpa penguasaan diri, tanpa fokus, kita akan sering goyah. Ada satu masa di dalam pelayanan saya di GRI Pusat, di STTRI, saya membantu ini setiap kelas-kelas intensif. Kelas-kelas intensif itu kan profesor dari luar datang gitu ya. Profesor dari Amerika, dari Belanda, atau dari tempat lain. Dan saya punya ini akses kepada mereka dan bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka, kan saya temani mereka, saya ngatur semua jadwal mereka yang ada di Jakarta. Dan celakanya, ada celakanya. Celakanya adalah beberapa kali, cukup sering ngobrol-ngobrol sama mereka, terus mereka tanya, kamu ngapain? Oh, saya sudah lulus, saya melayani di gereja, saya membantu STTRI melakukan ini. Terus mereka tanya, kamu juga harus tulis tesis? Iya, harus tesis di ini kan MTH. Oke, apa yang kamu tulis? Saya kasih tahu apa yang saya tulis. Begitu mereka tahu apa yang saya tulis, terus mereka tanya, kamu mau lanjut S3 nggak? Lagi mikir-mikir, saya bilang. Mungkin digumulkan. Ya kamu gumulkan. Kamu lanjutkin aja apa yang kamu tulis di tesis kamu, terus kamu lanjut S3. Bahkan ada yang sampai mengatakan, oke, nanti saya akan bicara dengan Pendeta Benyamin Intan, ya, Rektor STTRI. Saya akan berbicara kepada Pendeta Benyamin Intan supaya dia atur dan bisa kirim kamu untuk lanjutkan S3. Habis itu malamnya dia bilang, saya sudah bilang sama Pendeta Benyamin Intan. Gitu. Celaka dia bilang. Tapi untung saya nggak dipanggil. Berkali-kali saya ditanya begitu, akhirnya saya pikir, jangan-jangan itu kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu pimpinan Tuhan. Setelah ambil satu waktu, saya coba gumulkan dan coba cari apa yang bisa tulis, akhirnya saya menyerah gitu ya. Saya bilang, bukan bagian saya. Saya harus fokus. Fokus apa? Fokus kepada yang saya pikir, itu yang Tuhan mau saya kerjakan, yaitu fokus kepada pelayanan gereja. Setelah sudah fokus, sudah menetapkan tidak mau pursue S3 dan mau fokus dalam pelayanan ya yang saya lakukan seperti ini sekarang, dapat telepon dari Pendeta Benyamin Intan. Rudy, semester ini bisa lanjut S3? Saya bilang, enggak Pak Ben, saya sudah harus fokus gitu ya. Maka tidak lanjutkan. Saya pikir sangat penting, kenapa? Kalau seseorang tidak punya fokus, kalau fokusnya lanjutkan S3 silakan. Tapi kalau seseorang punya conviction apa yang Tuhan mau dia lakukan, dia harus fokus. Dan fokus ini harus konsisten dijalankan. Kalau tidak, dia akan terus goyang ke kanan dan ke kiri. Dia akan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Maka Paulus mengatakan, orang yang olahragawan itu fokus, disiplin, menguasai dirinya, melatih tubuhnya sedemikian rupa. Pertanyaannya, disiplin kita apa? Fokus kita apa? Apa yang kita lakukan? Orang yang suka tenis gitu ya, tahu siapa nama-nama petenis dunia. Ada beberapa namanya, silih berganti itu. Terus ada satu pada waktu COVID, mungkin setelah hampir tidak jauh setelah COVID, katanya sudah mulai reda. Dan dia harus mengikuti pertandingan di Australian Open gitu. Dan dia meminta pengecualian supaya dia tidak perlu melakukan banyak medication gitu, pengobatan untuk tubuhnya. Dan akhirnya dia dikasih, dan akhirnya dia terbang ke Australia, sampai ke Australia ternyata dia diinterview, diinterogasi berjam-jam, dan akhirnya dia diblok, visanya dibatalkan, tidak boleh masuk ke Australia. Alasannya simple, alasannya saya nggak tahu alasan sepenuhnya ya, tapi apa yang diargukan adalah dia tidak divaksin. Dan sudah, akhirnya dia tidak ikut bertanding dan penonton kecewa, ada pemerintah yang marah-marah dan sebagainya.
Tapi dia diinterview, di dalam satu interview dia ditanya, kenapa? Apa susahnya divaksin? Kenapa kamu tidak mau divaksin? Akibatnya ya kamu nggak bisa ikut pertandingan. Itu mempengaruhi ranking kamu di dunia ini. Terus dia mengatakan satu kalimat yang sangat menarik. Dia mengatakan, saya dari muda itu melatih diri saya untuk sebagai atlet top dunia. Saya berjuang keras, berlatih keras. Apa yang saya makan itu dijaga baik-baik. Pokoknya semua yang masuk ke dalam tubuh saya itu harus diteliti demikian rupa supaya tubuh saya jangan sampai tidak bisa perform, tidak bisa bertanding. Maka itu alasannya saya tidak mengizinkan vaksin itu masuk ke dalam tubuh saya. Oke, apapun alasan dia, kita melihat seorang atlet itu bisa begitu disiplin. Sampai apa yang masuk ke tubuhnya, dia harus tahu dan dia harus jaga. Dia harus pastikan itu tidak akan mengganggu staminanya dia. Itu yang Paulus katakan. Apakah kita melakukan hal yang sama dengan kehidupan kerohanian kita? Apakah kita melakukan hal yang sama di dalam kita mau melayani? Disiplin apa? Kalau kita pakai apa yang Leslie Newbigin katakan, kita harus ada disiplin intelektual. Kita harus belajar banyak supaya kita bisa melayani masyarakat yang plural, budaya-budaya yang begitu kompleks. Orang yang tidak mempunyai disiplin intelektual, dia susah untuk melayani dunia yang majemuk. Tadi dikatakan ada yang S2 dari Perancis dan melayani. Saya pernah bertemu dengan seorang orang Belanda pemuda, dia lagi ambil S3 di Free University. Saya pikir kamu ambil S3 apa? Dia ambil S3 untuk mempersiapkan diri dia untuk pelayanan ke Papua. Dia baru balik dari Papua. Kenapa harus ngambil S3 untuk pelayanan ke Papua? Itu yang namanya disiplin intelektual. Setiap orang Kristen harus memperlengkapi dirinya dengan firman Tuhan, dengan teologi, untuk kemampuan berpikir, kemampuan berdialog, kemampuan berdiskusi. Kalau tidak, bagaimana bisa melayani orang di dalam penginjilan, di dalam bersaksi? Tapi juga harus bekerja keras dalam apa? Di dalam kerendahan hati. Orang yang tidak rendah hati, bagaimana bisa melayani? Orang yang ingin selalu diperhatikan, bagaimana mungkin melayani? Kita juga harus bekerja keras di dalam belajar mencintai dan mengasihi dan peduli kepada orang lain. Itu yang Paulus katakan. Kenapa? Karena conviction. Demi Injil. Dia rela melakukan semuanya itu. Terakhir, di ayat 23 tadi, Paulus mengatakan, segala sesuatu aku lakukan karena Injil. Segala sesuatu ini aku lakukan demi Injil. For the sake of the gospel. Demi orang itu bisa mengenal Injil. Demi orang itu bisa mencicipi indahnya Injil. Demi orang bisa melihat betapa agung dan begitu berharganya Injil. Terus dia lanjutkan dengan kalimat, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Maksudnya apa? Apakah Paulus mengatakan, saya melakukan semuanya itu benar demi Injil, supaya aku juga dapat bagian? Dapat bagian apa? Dapat bagian pahalanya kah? Dapat bagian keselamatannya kah? Bukan. Seorang penafsir mengatakan waktu Paulus mengatakan mendapat bagian di dalamnya, dia mengatakan di dalam naturnya Injil. Maksudnya apa naturnya Injil? Kenapa Paulus harus menghambakan dirinya untuk bisa memenangkan begitu banyak orang? Karena itu naturnya Injil. Orang yang tidak mengerti Injil tidak mungkin mau memperhambakan dirinya. Apa itu natur Injil? Yaitu Injil itu menyaksikan ada seorang witness, ada seorang saksi. Seorang saksi yang rela masuk ke dalam dunia kita. Seorang saksi yang rela hidup di dalam budaya kita. Seorang saksi yang rela mengerti pergumulan kita. Seorang saksi yang rela masuk ke dalam kegelapan dunia kita. Ke dalam dunia kita yang tidak ada harapan. Seorang saksi yang bahkan rela masuk ke dalam kematian. Supaya dia bisa memenangkan kita. Supaya dia bisa mengeluarkan kita dari kematian. Supaya dia bisa mengeluarkan kita dari kegelapan. Supaya dia bisa mengeluarkan dari semua pergumulan kita di dunia ini. Itulah Injil. Siapa saksi itu? Yaitu Yesus Kristus.
Dia rela memperhambakan dirinya untuk memenangkan engkau dan saya. Dia rela bahkan masuk ke dunia orang mati dan memberikan hidupnya bagi kita supaya kita memiliki hidup. Itu natur Injil. Setiap orang yang diselamatkan harus terus merenungkan natur Injil. Setiap orang yang menggumurkan Injil, tidak mungkin dia orang yang tidak rela menjadi hamba untuk memenangkan banyak orang. Paulus menjadi teladan bagi kita, para rasul menjadi teladan bagi kita, Kristus teladan yang paling agung bagi kita. Maka dalam bagian ini, Paulus mengatakan, aku melepaskan hakku. Aku melepaskan kebebasanku. Aku memperhambakan diriku supaya aku memenangkan banyak orang. Apakah kita rela demikian? Apakah kita rela turun dan bahkan menjadi hamba bagi sesama kita supaya kita memenangkan dia? Supaya kita bisa membawa mereka melihat keindahan Injil? Supaya mereka juga boleh menikmati apa yang Kristus lakukan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa biarlah Engkau terus boleh membawa kami menikmati natur Injil yang begitu mulia, yang begitu berharga. Harusnya setiap kami mempunyai keyakinan, conviction, karena demi Injil, karena Injillah yang termulia, yang berharga, karena Injil memberitakan ada satu saksi, yaitu Tuhan kami, yang rela meninggalkan kemuliaan Dia di surga, yang rela tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai hak yang dipertahankan, tetapi Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Sebagai seorang hamba, Dia bahkan mati dan mati di atas kayu salib. Kristus, Tuhan kami, memperhambakan dirinya untuk memenangkan kami. Biarlah kami juga boleh belajar memperhambakan diri kami untuk melayani orang-orang yang Tuhan mau memenangkan orang-orang yang ada di dalam gereja kami, sehingga kami juga boleh melayani satu dengan yang lain. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.